Shalom Bapak Ibu. Ketika debu berbicara kepada pembentuknya. Renungan tentang kedaulatan Allah dan kerendahan hati manusia, ini temanya Bapak Ibu ya. Ada sebuah misteri besar di balik keselamatan. Ada satu pertanyaan yang telah bergema selama berabad-abad Bapak Ibu. Mengapa saya diselamatkan? Sebagian menjawab, karena saya memilih Kristus. Sebagian lagi menjawab, karena Kristus lebih dulu memilih saya. Alkitab ternyata memuat kedua sisi itu. Manusia diperintahkan untuk percaya, tetapi Alkitab juga berbicara tentang pilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Dan disinilah banyak perdebatan dimulai, Bapak Ibu. Roma 8:30 mengenai rantai emas keselamatan berkata, mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Para teolog sering menyebut ayat ini sebagai Golden Chain of Redemption atau rantai emas keselamatan, Bapak Ibu. Perhatikan urutannya. Ditentukan dari semula, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Tidak ada mata rantai yang putus. Paulus tidak berkata, sebagian mungkin berhasil. Ia sudah berbicara, ya, seolah-olah seluruh pekerjaan keselamatan itu berasal dari Allah, dari awal sampai akhir. Inilah sebabnya banyak Arminian merasa ayat ini sulit dijelaskan di dalam kerangka bahwa keputusan akhir itu berada pada manusia itu. Di Galatia 1 ayat 15-16, Paulus belum memilih Tuhan ini. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, Paulus tidak berkata, aku menemukan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Ia berkata, Tuhan memilih aku. Bahkan sebelum ia lahir. Ironisnya, saat itu Paulus bukan pencari Tuhan loh. Ia sedang memburu gereja. Ia sedang menangkapi orang-orang Kristen. Ia sedang melawan Kristus, Bapak Ibu. Namun Kristus mengejarnya. Ini menjadi salah satu dasar kuat bagi pandangan bahwa anugerah Allah itu mendahului respon manusia ini. Lalu Efesus 1 ayat 4-5. Sebelum dunia ada ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan betapa jauhnya Paulus membawa kita ya. Bukan sebelum kita percaya loh. Sebelum kita bertobat atau sebelum kita lahir. Melainkan sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu. Di sini banyak penafsir reform melihat bahwa dasar keselamatan bukanlah tindakan manusia yang akan datang, melainkan keputusan Allah yang kekal ini. Bagi sebagian Arminian, ayat ini ditafsirkan sebagai pemilihan di dalam Kristus yang bersifat korporat. Umat Allah sebagai satu tubuh. Bukan pemilihan individu secara mutlak. Karena itu perdebatan muncul lagi. Ini. Satu lagi. Roma 9 ayat 18-24. Tembikar dan penyembah. Inilah bagian yang paling kontroversial Bapak Ibu. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan mengeraskan hati bagi siapa yang dikehendakinya juga. Lalu Paulus mengantisipasi keberatan pembacanya. Mengapa ia masih menyalahkan manusia? Perhatikan, Paulus tidak menjawab dengan membela kehendak bebas manusia loh. Sebaliknya ia berkata, siapakah engkau hai manusia? Maka engkau membantah Allah? Kemudian muncul gambaran penjunan dan tanah liat. Bukan tanah liat
yang menentukan bentuknya. Penjunlanlah yang menentukan. Ayat ini menjadi salah satu pilar utama doktrin kedaulatan Allah di dalam keselamatan, Bapak Ibu. Mengapa ayat-ayat ini menjadi titik tegang? Karena secara alamiah, manusia ingin menjadi pusat, Bapak Ibu. Sejak Eden manusia ingin berkata, aku menentukan nasibku sendiri. Namun ayat-ayat ini membawa manusia ke tempat yang tidak nyaman, Bapak Ibu. Tempat di mana manusia itu menyadari bahwa keselamatan itu bukan prestasi. Keselamatan itu bukan pencapaian. Dan keselamatan bukan hasil kecerdasan rohani, Bapak Ibu. Keselamatan adalah anugerah. Dan anugerah yang sejati selalu merendahkan kesombongan manusia. Nih. Namun, hati-hati terhadap kesombongan doktrinal. Ini patut dicatat, Bapak Ibu. Disinilah bahaya muncul ya. Ada orang yang memahami predestinasi itu lalu menjadi sombong. Mereka berkata, lihat kami benar, yang lain salah. Tetapi jika doktrin pilihan membuat seseorang itu sombong, maka ia belum memahami doktrin itu. Karena tujuan Roma 9 bukan meninggikan manusia loh. Tujuannya meninggikan Allah. Jika saya dipilih oleh anugerah, saya tidak punya alasan untuk membanggakan diri. Justru saya harus semakin rendah hati. Itu. Lalu apakah Arminianisme itu sepenuhnya salah? Disinilah kita perlu berlaku adil, Bapak Ibu. Arminianisme lahir karena ada ayat-ayat lain yang juga harus diperhatikan. Misalnya Yohanes 3 ayat 16 ya. 1 Timotius 2 ayat 4 ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Coba Bapak Ibu baca sendiri. Ayat-ayat tersebut itu menekankan tanggung jawab manusia, panggilan universal Injil, dan undangan pertobatan kepada semua orang. Karena itu sepanjang sejarah gereja, banyak orang salah berada di kedua kubu. Gitu. Apa pesan profetisnya sekarang bagi gereja? Masalah terbesar gereja itu bukanlah apakah saya Calvinis atau Arminian. Masalah terbesar gereja adalah apakah saya rendah hati di hadapan Allah. Itu loh yang penting. Karena suatu hari nanti di sorga mungkin kita akan terkejut ya. Sebagian Calvinis akan menemukan bahwa Allah jauh lebih besar daripada sistem mereka. Sebagian Arminian akan menemukan bahwa anugerah Allah itu jauh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Dan semua orang kudus akan tersungkur menyembah anak domba. Ini poinnya. Bagaimana ketika mahkota itu diletakkan? Pada akhirnya Roma 8, Roma 9, dan Galatia 1, juga Efesus 1, tidak diberikan untuk memenangkan perdebatan. Ini loh. Jangan lupa ini. Ayat-ayat itu diberikan untuk menghancurkan kesombongan manusia. Bukan malah didebatkan. Agar tidak seorang pun berkata, aku menyelamatkan diriku sendiri. Tetapi semua orang percaya berkata, oleh kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. 1 Korintus 15 ayat 10. Dan ketika seluruh orang terbusan berdiri di hadapan tahta Allah, tidak seorang pun akan memegang mahkota sambil berkata, aku berada di sini karena kebijaksanaanku loh. Enggak. Mereka akan meletakkan mahkota itu di kaki Kristus dan berseru, keselamatan adalah milik Allah kami yang duduk di atas tahta itu dan milik anak domba. Wahyu 7 ayat 10. Amin.